input manual sudah benar. Sebenarnya sampai di sini kita sudah mendapati hasil akhir dari hisab arah kiblat dari daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Fadel dengan NIM 18020406053. Pada video ini saya akan mempresentasikan cara membuat sebuah program sederhana, program hisab arah kiblat terkhususnya untuk wilayah Indonesia di aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, saya akan memulainya. Dalam program hisab arah kiblat diperlukan 5 komponen, yaitu lintang dan bujur tempat markas, kemudian lintang dan bujur tempat Ka'bah, dan yang terakhir C atau selisih bujur antara Ka'bah dengan bujur tempat. Pada program ini saya akan mendesain seperti ini. Yang pertama adalah markas, kemudian ada data lintang, bujur dari markas, kemudian data Ka'bah, lintang Ka'bah, dan bujur Ka'bah. Selanjutnya adalah C atau selisih bujur. Untuk sebagai agar program ini lebih rapi, saya akan membaguskannya seperti ini. Kemudian memasukkan simbol derajat pada menu simbol dan cari simbol yang seperti ini. Kemudian untuk simbol menit gunakan tanda koma atas 2 kali. Dan yang terakhir adalah detik, gunakan tanda detik. Baiklah, untuk desainnya sudah untuk sekarang desainnya sudah mumpuni. Kemudian langkah pertama yaitu membuat sebuah database markas. Ini hanya untuk sebagai database saja. Kalau seandainya mau dibikin manual, silakan untuk dibikin menu memasukkan nilai dari derajat atau lintangnya secara manual di sini. Tapi pada program yang saya buat ini menggunakan database. Cara langkah pertamanya yaitu menambah sebuah sheet dengan membuat dapat berupa sebuah tabel. Mungkin sebagai contoh dapat saya masukkan sebuah database kota Aceh. Kota Aceh memiliki lintang 5 derajat, 35 menit, 0 detik dengan lintang utara. Adapun bujurnya 95 derajat, 20 menit, 0 detik, bujur timur. Baiklah, mungkin untuk videonya saya untuk pembuatan script memasukkan nilai dari lintang dan bujur saya percepat. Baiklah, saya di sini sudah mempunyai database, yakni sebanyak 251 kota. Kemudian selanjutnya kita akan
memanggil data dari masing-masing daerah tersebut. Ini bisa menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung nama daerah, kemudian tabel array-nya, yaitu area yang hendak kita panggil. Kemudian berhubung ini adalah derajat, maka kita perlu menghitung ke kolom berapa dia di tabel array ini. Jadi 1, 2. Kemudian kita maka didapatilah 5 derajat. Kemudian perlu kita kunci terlebih dahulu agar tidak berubah. Adapun untuk menitnya cukup di copy paste saja dan mengubah urutan kolomnya. Untuk menit berada pada urutan kolom ketiga. Dan begitu juga sama halnya dengan untuk detik pada urutan keempat. Kita cek apakah benar. Ternyata untuk bintang dan untuk bintangnya sudah benar. Adapun untuk bujurnya masih sama dengan menggunakan VLOOKUP. Cukup di paste saja, copy paste dan mengubah urutan keberapa. Untuk bujur yang derajatnya pada urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada urutan ke-6. Begitu juga dengan menit dan detiknya. 6, 7, 8. Mari kita cek apakah benar. Ternyata benar. Selanjutnya itu kita dapat membuat sebuah keterangan untuk lintang. Lintang kan ada lintang utara dan lintang selatan, dan bujur ada bujur timur dan bujur barat. Kita juga dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Cukup mengeditnya saja dan melihat deretan keberapa, urutan keberapa dia. 1, 2, 3, 4, 5, urutan yang kelima. Untuk bujur itu pada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikarenakan aplikasi Excel tidak mengenal sistem derajat seperti ini dalam pengoperasiannya, maka kita perlu mengubah derajat ini kepada bentuk desimal. Caranya adalah dapat menggunakan algoritma seperti ini, yaitu derajat ditambah menit yang dibagi 60, kemudian ditambah detik yang dibagi 3600, maka didapatlah hasil desimal dari derajat ini. Sebenarnya ini sudah selesai, namun dikarenakan ini adalah ada lintang utara dan lintang selatan yang bernilai positif dan negatif, maka kita perlu menambahkan sebuah
rumus, yaitu if jika ini LU terdeteksi sebagai LU, maka nilai desimal ini dikalikan dengan min 1. Maaf, jika ini adalah lintang selatan. Kemudian jika sel ini, kemudian jika sel ini berupa LU, maka nilainya positif. Benar. Mungkin untuk main tesnya kita dapat menggunakan sistem LS, maka nilainya negatif. Adapun untuk bujur, kita cukup main copy aja ini atau menarik ke bawah dan menukar ini jika BB atau bujur barat dan jika bujur timur. Selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai dari C atau selisih bujur. Dikarenakan wilayah Indonesia yang mempunyai bujur lebih tinggi daripada nilai bujur Ka'bah, maka kita menggunakan rumus bujur markas dikurang bujur Ka'bah. Kita menggunakan formula absolut ini bujur markas dikurang bujur Ka'bah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hisab arah kiblatnya, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu kotan B atau arah kiblat sama dengan tan bintang Ka'bah dikali cos bintang tempat dibagi sin C atau selisih bujur dikurang sin bintang tempat dibagi tan selisih bujur. Kita dapat menggunakan formula sebagai berikut, itu arah kiblat sama dengan dikris buka kurung atan buka kurung 1 dibagi tan radian lintang Ka'bah tutup kurung dikali cos radian lintang markas tutup kurung 2 kali dibagi sin buka kurung radian selisih bujur tutup kurung 2 kali dikurang sin radian bintang markas
dibagi tan radian selisih bujur. Oke, di sini sudah arah kiblatnya sudah dapat. Setelah kita dapatkan nilai dari arah kiblat yang berupa desimal, maka kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk derajat. Dikarenakan dalam pengaplikasiannya kita butuh nilai derajat. Caranya adalah sebagai berikut. Ya, pertama kali itu kita perlu untuk menambahkan simbol. Kemudian memasukkan formula integer, yaitu yang gunanya adalah memangkas nilai apapun yang berada di belakang koma. Maka didapatlah nilai dari desimal ini adalah 67 derajat. Kemudian untuk menitnya kita menggunakan integer. Kita gunakan dengan menggunakan seperti berikut. Nilai desimal dikurang nilai derajat tutup kurung dikali 60 tutup kurung. Nah, kali dapatlah 57 menit. Kemudian untuk detiknya hampir sama, menggunakan rumus integer dengan cara nilai desimal dikurang derajat dikurang menit dibagi 60 tutup kurung dikali 3600. Maka didapatlah hasilnya 67 derajat 51 menit 41 detik. Langkah hisap selanjutnya adalah menghitung azimut kiblat. Azimut kiblat itu dihitung dari titik 0 derajat utara sejati, dihitung senilai 360. Dikarenakan wilayah Indonesia berada pada timur dari bujur Ka'bah, di mana arah kiblat Indonesia itu berada antara utara dengan barat, maka kita menggunakan rumus 360 dikurang nilai arah kiblat, maka didapatilah azimut kiblat. Kemudian kita perlu mencari derajatnya seperti yang telah cukup mengkopas yang di atas saja. Sebenarnya sampai di sini kita sudah mendapati hasil akhir dari hisab arah kiblat dari daerah Aceh. Agar lebih rapi, kita perlu mendesain lebih lanjut. Agar nama dari markas ini dapat kita tidak perlu menginputnya secara manual, maksud saya itu tidak perlu mengetiknya, maka sebaiknya kita membuat sebuah list, yaitu dengan cara ambil data, kemudian data validation, selanjutnya pilih pada menu allow ini list. Kemudian untuk source-nya kita ambil pada sheet daftar kota tadi. Kemudian di blok sampai akhir dari database ini.
sini dapat kita tes, dapat kita lihat list yang ada di database. Kita ciptakan Yogyakarta, maka semua datanya akan berubah. Selanjutnya saya mempunyai sebuah ide bahwa bagi pengguna yang ingin menginput secara manual bintang dan bujurnya, kita bisa membuat sebuah desain itu dengan menggunakan seperti ini. Pertama, membuat sebuah perintah, yaitu if nama markas sama dengan nama kota alias, atau saya bikin di sini AAA, maka silakan input di bawah ini. Kemudian pada database kita tambah sebuah nama kota dengan alias AAA. Kemudian coba dites, biasanya 00 seperti ini, dikarenakan masih belum input, dan fungsi dan formula ini adalah fungsi. Lanjut dibikin tempat input datanya, yaitu pada sel ini sebagai derajat, ini menit, dan ini detik. Selanjutnya kita memasuki pada bintang pada database dengan menggunakan formasi berikut. Untuk derajatnya sama dengan derajat bintang. Oke, kemudian untuk menit bintang pada sel itu, kemudian sel, kemudian untuk detik pada sel ini. Begitu juga sama halnya dengan bujur. Baik, mari kita tes. Dan ternyata di sini sudah masuk. Kemudian untuk keterangannya, kita bisa membuat sebuah data validation seperti ini.
selatan dan bintang utara, bisa kita masukkan rumus seperti ini. Dan ternyata pada hasil ini sudah terdeteksi dengan baik, yakni untuk lingkar selatan dengan nilai minus, dan kalau diubah ke bintang utara bernilai positif. Dan kemudian untuk menampilkan hasil dari hisab berupa teks, kita bisa membuat sebuah kesimpulan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita perlu untuk mengkopas simbol ini, kemudian menggunakan formula berikut. Diawali dengan tanda petik, kemudian dibuka tanda petik lagi, dan simbol dan, kemudian nama daerah, kemudian dipastikan simbol tadi, sama dengan yang sebelumnya. Ditampilkan hasil derajatnya, kemudian menit, setelah itu detik,
Sedangkan pada program ini kita menggunakan dua buah fitur, yaitu fitur otomatis dan manual. Caranya kita bisa menggunakan rumus formula if. Untuk menampilkan hasil yang berupa inputan manual, kita bisa memanfaatkan sebuah formula, yaitu formula count, yaitu menghitung sebuah sel, ada berapa angka yang di dalam sel itu, dan nanti akan ditampilkan dengan menggunakan angka juga. Perlu diketahui, untuk nama kota yang input manual kita harus menggunakan angka 1 sebagai pendeteksinya. Maka ternyata sudah terfungsi dengan baik. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus if, yakni jika sel ini bernilai 0 alias berupa huruf, maka keterangannya sebagai ini. Dan jika sel ini bernilai 1, maka akan menampilkan seperti ini. Mari kita tes. Untuk yang input manual sudah benar. Kemudian input otomatis sudah benar. Dan langkah terakhir adalah merapikan tampilan desain program ini. Kemudian ada baiknya kita untuk menyembunyikan beberapa sel. Dan langkah terakhir sebagai tambahan, pada program ini jika kita tidak ingin beberapa sel tidak
tidak berubah dikarenakan hal yang tidak kita inginkan, kita bisa menggunakan cara sebagai berikut, yaitu memilih sel-sel mana yang tidak akan dikunci. Kemudian klik kanan pada tab protection, yang loketnya itu tidak dicentangkan. Kemudian selanjutnya adalah pada tab review, pilih protect sheet dan silakan dipilih di checklist semuanya atau di checklist sesuai dengan kebutuhan. Kemudian isi password. Dengan demikian, pada beberapa sel yang tidak kita ingin berubah, itu telah terkunci. Sebelum video ini berakhir, alangkah lebih baiknya kita tes terlebih dahulu apakah program ini berfungsi dengan baik. Pertama, dicek dulu apakah input otomatisnya itu berfungsi dengan baik, seperti muara boolean dengan data lintang lebujer sekian dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian dirubah dengan tuan dan hasilnya ternyata berubah, dan Aceh hasilnya berubah. Dan adapun untuk input manual, ternyata bagian ini berfungsi dengan baik. Kemudian data, coba di input datanya, dan berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.